Karena bagi kita Roh Kudus itu adalah roh Allah, bukan pribadi seperti yang kalian bayangkan. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Tiga tubuh ketuhanan. Mamah ini bisa aja. Yuk kita cek di Alkitab dan Al-Quran. Nah gini ya sayangku, sekarang kamu masuk ke surah Maryam ke-17. Kita tidak membaca tanda kurungnya dulu ya, kita bacanya gini. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke ya, sekarang kita bahasnya di Injil. Siapakah sih sebenarnya roh kami ini dalam Al-Quran? Yuk kita geser ke Injil. Nah ini kita masuk ke Injil, ke Lukas ke 26. Di sini bunyinya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nih, sebenarnya sudah terjawab ya di sini bahwa Roh Kudus di sini adalah Gabriel. Kok masih bingung sih Anda? Jadi Roh Kudus itu siapa teman-teman? Nah, sekarang kita masuk di 1 Petrus 1:12. Di sini bunyinya kayak gini ya. Dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu. Nah, ini loh, Roh Kudus yang diutus menyampaikan berita Injil kepadamu. Nah, sekarang kita dari 1 Petrus 1:12 ini kita lompat ke Lukas 1:19. Oke ya. Di sini sudah terjawab loh sebenarnya. Dan malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kabar baik apa ya ini? Injil. Lihat, berarti Roh Kudus di sini adalah Gabriel. Jadi jangan bingung lagi ya sayang. Yuk syahadat yuk, asyhadu. Nah ini kita masuk ke Injil, ke Lukas ke 26. Tuh kan aku bilang apa, Bapak ini cuma comot-comot aja gitu loh. Dia nggak ngerti apa-apa teman-teman. Ayo kita baca semua teman-teman ya. Pada Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Baca tuh semua Pak, supaya orang-orang Islam tuh ngerti gitu loh. Supaya paham berita keselamatan, berita pengampunan dosa tuh supaya paham gitu loh. Bapak sih comot-comot ayat aja. Ayo teman-teman kita baca sama-sama ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, ya, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baca dong. Baca semuanya Pak, supaya orang-orang pinter. Ya, ayat 35. Baca ayat 35 ya.
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ya Pak ya. Dan ketika kita manusia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, lidah kita akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, Pak, tidak mudah mengatakan Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Haleluya. Rajin-rajin ya Pak baca Alkitab, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan tabir-tabir yang gelap-gelap supaya Bapak melihat terangnya yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus di sini adalah Gabriel. Oke, saya menggunakan hak jawab untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap Alkitab. Kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel. Hah? Siapa yang ngajarin kamu bertakia, bro? Siapa? Junjunganmu kah? Kamu menunjukkan Alkitab seakan-akan sudah paham semua, ya kan? Kamu ajak pula kita bersyahadat. Bagaimana mungkin saya tertarik terhadap agamamu? Kamu aja mengajarkan dusta dan kebohongan. Saya masih waras, sorry. Oke, kita akan lihat Lukas 1 ayat 26. Di situ kan bahwa malaikat Gabriel pergi ke kota Galilea untuk menjumpai Bunda Maria. Nah, di ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya. Malaikat itu di situ adalah Gabriel, kepadanya itu kepada Bunda Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Roh Kudus di sini adalah Allah itu sendiri yang menaungi Bunda Maria. Makanya Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Makanya baca satu perikop itu karena di situ malaikat Gabriel bukan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 12. Saya baca aja langsung di pertengahan ya. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada Roh Kudus dan oleh malaikat-malaikat. Nah, Roh Kudus memberitakan dan ingin juga diketahui oleh malaikat-malaikat. Siapa malaikat-malaikat? Ya termasuk Gabriel, Michael, dan lain sebagainya ya, karena malaikat-malaikat itu banyak. Jadi bukan Gabriel itu Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, brother. Lukas 1 ayat 19 itu malaikat Gabriel disuruh menyampaikan kabar baik kepada siapa? Zakaria, bahwa istri Zakaria akan mengandung. Itu bukan memberitakan Injil, bukan, karena Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Kenapa kamu suka takia, bro? Kamu comot-comot ayat, aduh. Karena Lukas 1 ayat 5 sampai 25 itu pemberitaan kabar baik terhadap Zakaria bahwa istrinya akan mengandung, bukan memberitakan Injil. Tobatlah kau, bro, berdusta dan bertakia.